Pemirsa, 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka setelah aksi penembakan massal saat perayaan Hari Besar Yahudi di Sydney, Australia. Satu orang pelaku penembakan tewas di tempat kejadian, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis. Oh my God. Kepanikan terjadi saat penembakan brutal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu sore waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 orang anggota polisi. Seorang pelaku penembakan tewas di tempat dan 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Saat ini, otoritas Australia tengah melakukan investigasi termasuk bersiaga dari ancaman lanjutan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan komunitas Yahudi. Ia juga memuji polisi, layanan darurat dan anggota masyarakat yang turun tangan selama aksi teror tersebut. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belum memiliki informasi resmi perihal ada tidaknya WNI yang menjadi korban penembakan massal ini. Ganda putra bulu tangkis Indonesia sumbang medali emas di ajang SEA Games. Sesaat lagi usai jeda berikut tetap di seputar Ainusia. Pemirsa, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan memastikan emas ke-35 bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Setelah sempat tertinggal, Alwi bangkit dan menundukkan rekan senegaranya Muhammad Zaki Ubaidillah dalam duel 3 game. All Indonesian Final tersaji di bulu tangkis nomor perorangan tunggal putra SEA Games 2025. Alwi Farhan menghadapi Muhammad Zaki Ubaidillah di Thammasat Rangsim Gymnasium, Pathum Thani, Thailand. Duel berlangsung ketat sejak game pertama, sempat kalah pada game pertama, Alwi meningkatkan tempo permainan di sisa pertandingan. Akhirnya Alwi berebut 2 game berikutnya dan menang dengan skor akhir 13-21, 2-1-8, dan 2-1-12. Melalui kemenangan ini Alwi berarti meraih medali emas pada penampilan perdananya di nomor perorangan putra SEA Games. Medali emas juga disabet dari ganda putra bulu tangkis Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Emas diraih setelah pasangan non-pelatnas PBSI ini menaklukkan pasangan Malaysia Aronsyah dan So Woo Yik dalam 2 game berlangsung. Ganda berjuluk Sabres ini menang 21-14 dan 21-17 serta merebut medali emas. Raihan ini menjadi catatan tersendiri bagi Sabar Reza karena ini adalah emas perdana dalam debut mereka di pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Ya, kontingen Indonesia hari ini kembali bertarung di sejumlah partai final SEA Games 2025 di Thailand. Salah satunya adalah cabang olahraga Wushu yang diandalkan untuk menambah raihan medali emas bagi Merah Putih. Dan berikut adalah laporan Yasmin Atania dari Bangkok, Thailand. Pemirsa, hari ini sejumlah kontingen Indonesia dari beberapa cabang olahraga seperti dari atletik, kemudian juga menembak, kemudian weightlifting dan juga wushu akan menjalani partai final. Adapun untuk olahraga wushu sejauh ini sudah menyumbangkan sebanyak 1 medali emas dan juga 3 perak. Para atlet terlihat semangat dan juga siap berjuang untuk kembali mendapatkan medali emas guna menambah perolehan medali untuk Indonesia. Adapun 4 kategori yang akan dipertandingkan hari ini di partai final, diantaranya adalah kategori Men's Naga dan juga Women's Shangsu. Terkait dengan posisi raihan medali sementara untuk SEA Games 2025 Thailand, Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan raihan sebanyak 43 emas, 56 perak dan juga 53 perunggu. Sementara tuan rumah Thailand masih memimpin posisi teratas dengan raihan sebanyak 132 emas, 78 perak dan juga 47 perunggu. Dan Vietnam menempati posisi ketiga dengan raihan emas sebanyak 34, 35 perak dan juga sebanyak 66 perunggu. Namun dengan masih banyaknya cabang olahraga yang akan dipertandingkan baik dari partai semifinal maupun final, masih membuka lebar peluang Indonesia untuk meraih medali tambahan. Dari Thailand, Yasmin Atania, Jemi Jasin Ayus melaporkan.
Penumpasan narkoba terus dilakukan, kali ini laboratorium pembuatan narkotika jenis vape di Medan digerebek polisi. Usaha jeda berikut tetap bersama seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sadis seorang anak nekat merampok rumah orang tuanya sendiri dan menggasak perhiasan emas seberat 12 gram di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV hingga polisi membekuknya di persembunyiannya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Andi alias Dandi pelaku perampokan kabur dari rumahnya. Pelaku tega merampok rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Sirinjala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku dengan keji membekap mulut ibu kandungnya saat tertidur pulas, lalu merampas kalung emas seberat 12 gram yang dikenakan. Pelaku yang kabur sempat terekam CCTV lorong dan berhasil diidentifikasi oleh polisi. Tak lama kemudian polisi langsung menangkap pelaku. Di hadapan polisi, pelaku nekat mencuri di rumahnya sendiri karena terdesak utang di beberapa bank. Hasil penjualan emas 12 gram sebesar 16 juta rupiah digunakan pelaku untuk membayar utang. Pelaku kini ditahan Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Barang bukti senilai 17,1 miliar rupiah diamankan polisi dari sebuah laboratorium pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang menjadi anggota jaringan narkoba internasional digelandang ke Jakarta. Pengungkapan ini melibatkan jaringan internasional Malaysia Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektrik. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025 saat tim Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti laporan ini, polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan yang memproduksi vape narkotika tersebut. Ini mana? Buka semua, buka. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah yang menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Polisi menyita berbagai barang bukti yang diperkirakan nominalnya mencapai Rp17,1 miliar. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. PT Paulax Hotels Group Tbk mencatatkan penawaran obligasi berkelanjutan senilai Rp500 miliar di Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur pendanaan dan mendukung implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola berkelanjutan. PT Paulax Hotels Group Tbk atau POLI berhasil menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp500 miliar. Obligasi tersebut sepenuhnya dijamin tanpa syarat oleh Credit Guarantee and Investment Facility, sebuah lembaga dana perwalian dari Asian Development Bank. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur pendanaan, sekaligus mendukung implementasi prinsip environmental, social governance. Paulax Hotels Group sendiri telah menetapkan indikator kinerja utama yang memfokuskan pada efisiensi energi dan pengurangan emisi operasional. Di antaranya pemasangan solar cell, mengoptimalkan sistem pendingin dan pengurangan kebocoran air hingga 100% pada 2029. Hotel itu harus dibuka tepat waktu dan harus punya kepastian dalam hal pendanaan, dan tentunya salah satu sumber daya pendanaan itu adalah melalui obligasi. Kami menggalang dana sekitar 500 miliar, namun ternyata kami sudah oversubscribe hampir dua kali lipat. Jadi kami lihat bahwa ini adalah indikasi yang sangat positif, artinya market atau pasar sudah siap dan sudah percaya bahwa Indonesia sedang dalam proses mengikuti standar ESG global.
Penerbitan obligasi berkelanjutan ini mempertegas komitmen perseroan untuk bertumbuh secara finansial, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.